Jadi kebiasaan menumpuk bangunan karena memang keterbatasan biaya ya, itu bisa lebih terencana dengan adanya master plan. Iya benar. Jadi sudah tahu nih kita arahnya, ada dana, entah itu dari mana, ada dana membangun yang awalnya langsung di situ begini. Sekarang sudah tahu nih, oh ya nerusakin atau ngelanjutin yang di sini gitu. Nah, Bentuknya begini gitu. saya mikirnya beda tadi ungkapan kamu, Mas. Iya, Mas. Petalangan itu. Apa? Soalnya muka kamu gaib, Mas. Wah, itu gimana? Enggak, karena memang saya paham kamu dari dulu. Ketika ini apa bahasanya sate apa itu? Tusuk sate, sojin. Nah, Pah bodenya mana cobik ningap. nah di arsitek itu ada nggak ilmu itu? Ya ininya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini berjumpa lagi dengan kami podcast Teras Tengah. Di awal-awal segmen kita berbicara tentang kemudaan, kemudian kita berbicara tentang pendidikan, ketika berbicara tentang pernikahan. Hari ini yang menarik adalah kita membicara sesuatu yang tidak pernah dibahas oleh orang lain, tentang arsitektur pembangunan, Tentang rumah. Arsitektur. Kemarin tuh kita bahas pendidikan, ngebahas soal pernikahan. Kalau gak ada rumah ini masalah ya. Karena rumah itu termasuk kebutuhan primer, sangat primer. Baiti jannati. Baiti jannati. Kadang orang punya mobil Apa bagus itu tapi tidak punya artinya rumah. apa? Baiti Rumahku jannati. ada Rumah surga. Oh, Bersama saya Mas Sadullah, Dan saya saya didukung Mas Sadul dan Dan saya Mat Baim. dan pemateri kita yang ini adalah arsitek handal di Bangkalan bersama Mas Ading. Selamat datang Mas Ading. ya selamat sore. Selamat sore. Dan di sini beberapa segmen juga kita hadir di tempatnya Mas Ading di Cafe Kelut. Silakan cek di media sosial Di Kopi Kelut. di Kopi Kelut, sangat menarik. Dan ini pertama kali ya kita di kantor Studio. Arkatama ya. Arkatama. Studio Arkatama, kita ada di studionya yang unik ini. Di bawah ada kafe dan di atas Adalah kantor. ada kantor studionya Arkatama. Baik, untuk adik ini kebetulan juga adik sepupu saya. Tangan adik sepupu ya, Mang. Beli di Popo. Di Dupopo, Mang. Dupopo mulai matur kan pas popo, Mang. Betul. Dua pesemak, Dupopo itu bahasa Indonesianya apa ya? dua pupu. Dua kali sepupu kalau. Dua kali sepupu. Ongguan, Mang. Jod. Aku di situ bener. Jongkun. Oke. Ini ada yang menarik sebenarnya. Waktu itu 2010 ya. 2010. Kita itu masih semester berapa, Mas? Semester 5 ya kalau nggak salah ya. Semester 5. Nah, di sana itu ketika saya mau balik sama Faris, ambu ke kontrakannya Ade. Nah, nyampe sana kita kaget. Ade kok ngambil arsitektur gitu. Belok ngambil yang lain, entah hukum atau apa. Kan memang di rumah kalau gak keagamaan paling ke ranah hukum. Nah, di sini Ade ngambil arsitek, pakai apa pakai seperti itu. Dan memang dulu itu kita gak tahu arsitek itu apa. Urusan tokang, Mat. Iya. Kayak aku lihat. Kan itu bahasa orang rumah saya, apa sih tokang kayak aku lihat. Tukang yang beri jasa. Tukang yang beri jasa. Oke. Gimana alasan kenapa mengambil arsitek dan alasannya apa? Menariknya di mana sih arsitek itu? Awalnya sebetulnya kayak berangkat dari bingung sebetulnya. Bingungnya itu mau kuliah apa, sedangkan pada pas SMA itu ya kemampuannya ya segitu-segitu aja gitu. Ya sama seperti yang lain gitu loh. Kadang bolos. Biasalah kenakalan remaja saat itu. Kalau nggak bolos tuh nggak menarik. Nggak bervariasi. Nggak variasi. Tapi jangan ditiru lah. Untuk yang sekarang jangan sampai bolos. Bingung.
ada masukan dari keluarga karena emang beberapa dari keluarga itu ada Arsitek. orang latar belakangnya teknik sipil atau konstruksi lah, itu menyarankan memang masuk sipil aja gitu loh. Masuk sipil itu iming-imingnya adalah nanti pekerjaannya begini begitu dan segala macam. Bekuk proyek gitu Proyek apa dan segala macam. Dan saat itu saya pikir matematika atau berhitung saya secara angka itu kurang kuat gitu loh di situ. Saya kan harus juga melihat bagaimana kemampuan diri kan, Iya, iya, mengambil iya. jurusan biar istilahnya bisa belajarnya lebih enak. Akhirnya, lah arsitektur aja, toh masih berhubungan dengan konstruksi atau bangunan gitu. Iya. Akhirnya arsitektur dan direstui sama orang tua. Arsitek ada seninya berarti ya. Bahkan kalau saya pikir, kalau dulu mungkin berpikirnya ya soal ya tadi itu tukang, ya bangunan, hanya bicara tampak gitu. Ternyata pas belajar, pas kuliah itu tidak gitu. Nah, Kita belajar harus mengerti sejarah, harus mengerti sosial, harus mengerti lingkungan, karena semua hal itu bisa dipengaruhi oleh arsitektur. oh gitu. Iya, Baru Kan- tahu juga saya itu. Ya. ya karena kan nggak jauh, arsitektur itu kan anggaplah kasarnya bangunan. Ya. Bangunan kalau boleh didekatkan lagi pengertiannya ya rumah tinggal lah, Ya. yang dekat dengan kita gitu loh. Iya kan sehari-hari kita di situ gitu. Masuk. Contohnya di Madura, Mas. Apa? Madura tuh kan rumah tuh ada yang jendela semuanya. Oh iya Hampir iya nggak ada iya. tembok. Itu bisa dipastikan di tahun 90-an awal itu. Apalagi yang sekarang mah. Ah ya. Gaya-gaya Eropa yang tiangnya besar-besar itu. Ya, di tiang-tiang besar. Biaya tiangnya itu kayak berapa rumah. Iya betul. Ya. Apalagi gapuronya itu. Pagarnya, waduh. Aduh, Pagar itu jadi berapa juta itu. ukirannya itu yang bikin. Nah, Sebetulnya apa ya? Kalau masalah gaya arsitektur sebetulnya memang tergantung ke kesukaan dari klien seperti Iya. apa. ya. Tapi selama ini saya berprofesi itu kebetulan klien-klien yang menghubungi kami itu nggak ada yang cenderung suka dengan yang seperti itu gitu loh. Ah. Mungkin mereka sempat melihat karya-karya yang sudah sebelumnya saya bikin gitu. Kok nggak ada yang anggaplah Eropan klasik Ya. yang ada tiang besar besar itu. apa dan segala macam dan rumahnya tinggi-tinggi itu Ah. kebetulan nggak ada sampai sekarang. Gitu mungkin dari situ gitu. Ada banyak. Pernah saya ke rumah teman tuh. Tiangnya besar, tingginya itu 6 meter. 6 meter. Habisnya itu 1,5 M. Kalau Nah itu pas nyampe saya bilang, man lo ngaku arsitek. Kenapa? Ini ukuran 6 meter kan ukuran 2 lantai. Kenapa harus 2 lantai? ya betul. Nah itu kan ternyata yang buat itu kakaknya. Kebetulan kakaknya kerja di luar negeri. Nah adiknya cerita ke saya, bro nanti kalau biar saya gak buat kayak punya kakak saya. Minta cari referensi tentang arsitek, dia saya arahkan ke sini. ya. Memang kalau merespon yang barusan orang kan begini. Kadang ya nggak tahu ini sifat manusia atau seperti apa. Manusia ini kan kadang suka kemegahan. Nah, masuk. Ya wah bener aja rumahnya besar. Gitu. Pengen istilahnya pengen dibaca lah atau di seperti apa, tapi akhirnya begini, karena keinginan itu atau mungkin bisa dikatakan nafsu itu akhirnya mempersulit hidupnya dia sendiri gitu. Bayangkan 6 meter plafon, mau ganti lampu ketika mati itu Oh iya. seperti apa? Itu kan malah mempersulit gitu loh. Itu kan seperti itu. Benar. Misalkan apa Beng Sabeng atau apa Sawangan ya. Iya.
Untuk membersihkan itu bagaimana caranya? Apa iya setiap minggu kita nyewa scaffolding untuk bisa naik ke atas gitu? Kan seperti itu. Iya. Terus ini deh. Ini saya menarik bangunan ini. Ini bangunan di atap kan ya? Di atap. Di atap yang mana ini bukan bangunan daerah tropis. Apalagi di Madura, panas. Nah, kemarin itu saat itu sempat nanya-nanya ya, Mas. Iya. Ini kayunya berapa kayak apa? Iya, kan gara-gara itu saya kaget ke adik Wah. itu. Kayu apa deh? Kayu bangkerai. Bangkerai. Oh ya sudah diem saya. Habis berapa kubik deh? 15 kubik. Main kuanyar sih Mat. Main ke kuanyar tiba-tiba ada kayu. Kayu apa nih Mas? Pak, kayu bangkerai. Oh, berapa kubik? Oh, berapa kubik? 10 kubik. Teman saya beli bangun kafe dan sebagainya memang bagus. Itu pakai kayu bangkerai juga habis 15 kubik. 150 juta nih Kak. Udah mau bentuk 10 juta per kubik. Mati kan kok. Mungkin kalau bicara kayu ya mungkin saat saya dulu 2019 itu menggunakan kayu harganya nggak semahal sekarang Kak Dul. Dulu tuh kalau nggak salah sekitar 6, lah. Sekarang memang sampai 10 per kubik itu. Ya itu sih karena apa ya? Sultan Iya. mungkin ya. Satu apa supply and demand itu juga berpengaruh terhadap harga gitu. Kalau dulu orang-orang masih merasa perlu terhadap kayu. Perlu terhadap nggak hanya bangkirai. Lokal kita kan banyak mengenal itu jati gitu. Banyak orang-orang sepuh kita dulu itu yang menanam jati dan itu pun untuk dipersiapkan untuk anak cucunya 40 tahun kemudian. 40 tahun kemudian. Tapi sekarang kan sudah mulai bergeser nih. Orang-orang banyak yang merasa sudah nggak perlu terhadap kayu. Material valum apa gitu ya. Ya banyak sekarang material pengganti dari kayu. Gitu. Akhirnya kan apa ya? Karena merasa sudah banyak yang tidak membutuhkan. Produsen ini atau anggaplah yang biasanya jualan kayu itu sudah mulai berkurang. Kebayapeng kok atau buat apa saya terus berdagang kayu sedangkan kebutuhannya sekarang sudah sedikit. Ya sudah banyak varian. Akhirnya ketersediaannya sedikit. Ya. Mahal lah, eksklusif lah akhirnya sekarang gitu. Karena eksklusif sehingga mahal. Mahal. Nah, anu Mat, Gimana? saya masuk akal ketika kamu tadi bilang sampai 6 meter dan sebagainya. Ini terjadi di desa saya. Nah, mana? Ada orang bangun rumah begitu megahnya itu membutuhkan waktu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Jadi bongkar Itu kanan, berapa hektar? bongkar kiri. Itu emang rumahnya megah, bongkar kanan, bongkar kiri deh. Lah yang kata dari saudaranya juga pernah buat tangga. Sampai tangganya tuh habis 250 juta. Tangganya tuh. Akhirnya lapis emas mungkin. nah, ya dengan pagar di atas lantai 2-nya tuh akhirnya deng itu sepupunya yang megang saudaranya akhirnya bilang gini, dari abangun, sok kira kuwi arsitek. Jangan kuwi arsitek tak lemah. 5 tahun disangka pesugihan sama orang. Ya padahal emang usahanya emang disangka pesugihan. Bangun udah 5 tahun. Dan ini terjadi juga. Orang bangun masjid sudah merancang sendiri. Saya bilang, kamu emang jenius. Tapi untuk merancang ini kamu harus pakai arsitek karena bukan tenaga kamu, bukan kemampuan kamu. Kemampuan kamu tuh mencari dana, kemudian mengakomodir massa untuk urusan bener, Man. Ya. Masa tangga ada di dalam? Tangga masjid ada di dalam. Gimana kata saya itu? Seninya. Akhirnya hancur-hancuran, bongkar kanan, bongkar kiri, bongkar kanan, bongkar kiri. Ya, kreditnya habis 200 juta. Ternyata mahalnya di sana. Mahalnya di sana. Mahalnya di situ. Karena sedari awal membangunnya Gak dipersiapkan ya. nggak dipersiapkan. Dipersiapkannya dalam artian kebutuhannya apa saja sih di situ gitu loh. Saat mulai membangun, tapi wajar lah. Mungkin dulu itu kan belum kepikiran ternyata nanti butuh ruang ini. Ya. Akhirnya numpuk. Ya itu wajar. Cuman dalam proses penambahan fasilitasnya mungkin kan bisa lebih direncanakan lagi. Termasuk ini tuh. Saya kan lama gak ketemu sama Ading. Kemudian sering ngopi-ngopi. Cerita soal pondok di rumah. Itu kan bangunan lama semua.
Jadi ketika kurang kamar langsung apa? numpuk-numpuk. Numpuk di atas. Kan biasa pesantren kayak gitu. Ya, ya, ya. Nah sehingga 2000 berapa itu? 2021 ya? 2021. 21. Nah itu dirancang semuanya di rumah sama adik. Iya, ya. Dirancang pondok itu. Ini pengennya berapa lantai mas katanya? Ya 3, 4-nya jemuran. Nah, pokoknya paling atas jemuran atau tamannya deh. Iya, iya, iya. Nah ada yang unik mas. Apa? Ternyata ketika pengukuran ya diukur itu man. Apa panjang lebar lantai 1, kelas lantai 1 sama kelas lantai 2 itu beda man ukurannya. Bisa, Mak. Ya, Ya gak pakai arsitek itu. ya numpuk itu. Ya numpuk-numpuk. Mungkin punya pungan. awalnya kan bangun lantai 1. Ya. Kebutuhan ruang saat membangun lantai 1 itu segitu. Ternyata dengan Santri berjalannya memudah. waktu, santri bertambah, kebutuhan ruang semakin banyak, gitu-gitu. Akhirnya kan nambah. Dan mungkin saat itu bukan saya nggak mengatakan belum mampu untuk merencanakan ya. Karena arsitektur pun itu kalau nggak ada orang-orang kita terdahulu juga nggak berkembang ini gitu kan, seperti itu. Ya intinya karena belum ada kemampuan merencanakan itu, akhirnya ya numpuk-numpuk mungkin. Wah, yang lantai 2 saya butuh 7 ruang. 7 ruang. Sedangkan sebelumnya cuma 5 gitu. Ya akhirnya Numpuk-numpuk. numpuk dan secara struktur itu ya nggak ideal gitu loh. Akhirnya kalau nggak salah terakhir saya kesana itu agak melengkung gini lantainya. Tekan mendut lah. Ya pondok-pondok kan gitu. Ya, Nah, itu rumah. itu juga akhirnya saat saya itu kan mikir, saya kalau nggak salah itu saya sampai nangis saat itu. 2021 saat imtihan. Video animasi yang kita bikin itu diputar pada saat imtihan. Jujur saya nangis gitu. Artinya kan saya di rumah itu kan ya stigmanya kan nakal barangkali. Apa sih? Langsung kaget orang-orang rumah tuh. Apa sih yang sedangkan bapak ibu saya itu kan ya ke pondok itu sangat inilah kalau gitu. Terus saya mikir, saya ini bisa apa untuk bisa istilahnya sumbangsi? Ya kalau dikatakan sumbangan mungkin nggak seperti yang lain. Cuman pasti yang bisa saya perbuat untuk Alim Rohimi, untuk pondok. Ya ternyata ini gitu. Apa ya? Saat itu ya nangis. Memang itu kan rencana untuk Satu abad itu. satu abad ya. Semuanya dirancang. Saya yakin nggak sampai 1 abad. Ya 10 tahun, 20 tahun tuh sudah bisa Bismillah. sesuai dengan apa yang direncanakan master plan-nya. Jadi kebiasaan menumpuk-numpuk bangunan karena memang keterbatasan biaya ya. Itu bisa lebih terencana dengan adanya master plan. Iya benar. Jadi sudah tahu nih kita arahnya. Ada dana. Entah itu dari mana, ada dana membangun yang awalnya langsung di situ begini. Sekarang sudah tahu nih. Oh, Ya. ya nerusakin atau ngelanjutin yang di sini gitu. Nah, Bentuknya begini gitu. termasuk ini deh. Pengen ini sebenarnya. Oh ya. Pondoknya. Pengen saya aslinya. Ya buat rumah, buat lembaga saya. Ya karena masih terkendala kendala kemampuan saja sebenarnya orang-orang sekitar. Jadi repot juga gitu loh kalau diarsitekkan. Tapi harus man. Ya. Itu pengalaman saya pribadi. Ternyata arsitek itu penting banget. Karena begini, sepaham saya, kita biaya tukang sekian, bahan sekian, ya kan? Nah ketika dibangun tahun ini, kekuatannya 5 tahun, ngapain? Mending nambah 2 kali lipat, tapi bisa puluhan tahun. Nah perencanaan memang penting kan ya? Kalau masalah kekuatan memang standar bangunan itu kan ketika dibangun kalau nggak salah dari peraturan menteri apa dan segala macam itu untuk 50 tahun apa kalau nggak 50 tahun. 50 tahun. berapa puluh tahun gitu saya lupa istilahnya standarnya itu.
Ya emang apa ya? Kadang arsitek tuh ya di beberapa daerah mungkin dipandang sebelah mata, butuh nggak sih pakai arsitek gitu. Wah, tukang aja bisa langsung. Ya bukan salah, tapi kan kita harus betul-betul tampil untuk bisa bermanfaat. Sebetulnya seperti itu. Ya kita belajar kan ujung-ujungnya untuk bermanfaat. Ya. benar. Seperti itu. Khairun nas afahum Nah, linnas. itu apa dalil apa hadis. Hadisnya. Hadisnya seperti itu. Gitu, dan memang tidak hanya soal teknis. Ternyata arsitektur itu ada. Termasuk sosial. Contoh Iya. tadi yang rumah megah itu gitu. Dalam satu kampung berderet rumah-rumah yang ketika dilihat sekilas itu awalnya itu ya semuanya setara gitu. Bukan. Tiba-tiba ada satu rumah yang keluarganya mungkin punya rezeki lebih, akhirnya membangun dengan megah banget. Udah, ya. Ya seakan-akan nggak merasa ada di kampung itu gitu, merasa ada di luar negeri misalkan, dibangunlah di situ gitu. Bagaimana perasaan tetangga-tetangga Iya. di samping-sampingnya? Artinya dampak sosial itu juga terasa gitu. Itu sempat saya bilang tuh, Ding. Kan habis 1,5 M. Saya bilang, wah pakai arsitek itu paling 500-700 juta udah bagus ini, nggak sampai 1,5 M. Karena memang ya nggak ada seninya sebenarnya, kotak, tapi tiangnya besar-besar. Ya karena Mat, Ya nggak ilmu suatu baru bu- arsitek, bukan ilmu baru. Madura baru melek sebenarnya. Iya, selain itu, Mat, mereka nggak paham-paham sebetulnya lebih ke kebutuhan sih. apanya. Yang Nggak. ini ya. Iya, makanya membangunnya berlebihan, tidak menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Ya butuhnya ruang itu kan ya plafon kan setinggi standarnya bisa kita berdiri gitu kan sudah cukup gitu loh. Berapa meter dari kita berdiri kan sudah cukup gitu. Untuk apa sampai 6 meter. 6 meter? Gimana masalah lampunya? Nah itu tadi. Iya. Pakai tangga begitu. Ya ada lagi di rumah saya itu kan nih, mungkin dia biasa hidup di Eropa atau biasa pelayaran, tiba-tiba bangun rumah, saya lihat rumahnya bagus, Masa lumayan. Eropa. Ya standar lah, rumahnya bagus. Setelah saya masuk nggak ada ventilasinya, Ya, Wih. ya. Gimana itu? nggak ada ventilasinya, hanya apa roster apa namanya itu, Ya, ya. roster ini gimana kata saya. Di Eropa dingin mah, di sini Ya, panas. kalau bicara tadi sempat disinggung sama Mas Ibrahim terkait tropis iklim. Iya, iklim. Indonesia ini tropis dalam artian kan curah hujannya tinggi, lebat, panasnya juga tinggi gitu loh. Akhirnya kenapa arsitektur di Indonesia itu atapnya itu memang apa ya relatif tinggi? Moncong, iya, tinggi. Itu kan niatnya agar air juga cepat nyampe di tanah. Iya, iya, iya. Seperti itu. Bangunan Dibandingkan Belanda dulu ya. ya karena mungkin Belanda itu apa iklim apa di sana? Sama ya? Beda, Nggak, beda kan? beda. Nah, mungkin ini pada zaman penjajahan dulu kan mereka orang Belanda itu menyesuaikan dengan Iklim ya. iklim di Nah. sini. Tapi sebelum Belanda masuk sini Sudah bangunan sudah seperti itu sebetulnya. Iya lebih ke membaca alam sebetulnya kata. Sama seperti ini. Kalau saya main ke rumah orang, terus ternyata berdepetangan, raja. Wah, berdepetangan apa masuk jeding, bisa dipastikan desanya ini tanda hujan. Nimur. Saya mikirnya beda tadi ungkapan Beda. kamu, Mas. Gitu, Mas. Petalangan itu. Apa? Soalnya muka kamu gaib, Mas. Wah, itu gimana? Enggak, karena memang saya paham kamu dari dulu. Ketika ini apa bahasanya sate apa itu? Tusuk sate, Sate, soji. Nah. Bodenya mana cobik ningap. Gitu. Nah, di arsitek itu ada nggak ilmu itu? Ya ininya gini. Arsitektur itu kan membaca alam termasuk Nah, ini sebelum ke sate yang kadang enak kadang enggak itu soal tadi ventilasi udara sebetulnya itu
kita hidup itu kan salah satunya membutuhkan udara untuk kita hirup. Ya. Ketika nggak ada sirkulasi udara, otomatis udara di situ tidak berganti. Tidak berganti. Apakah iya udara yang kita hirup itu sehat gitu? Atau bahkan istilahnya kan ada istilah pengap, ada di satu ruang yang udaranya itu nggak bisa keluar, akhirnya pengap gitu. Apakah iya? Artinya sebetulnya arsitektur atau ruang itu lebih kepada menyesuaikan dengan kebutuhan si manusianya, karena arsitektur itu bukan ruang hampa gitu. Dia tuh ada penghuninya, ada kehidupan di situ. Memang menyesuaikan dengan manusia butuh menghirup udara segar, manusia butuh cahaya dan segala macam itu. Akhirnya kita kan diajari untuk bisa memenuhi kebutuhan itu seperti itu. Kalau yang ini ke sate yang Sate. tadi Ini itu ya, satu iya Jawa. nyambung sama kesehatan ya. Iya. Kan ada arsitektur tuh bicara, atau arsitek atau kita itu, kalangan kita itu bicara soal kesehatan. Nah, Tadi itu kenyamanan, keamanan, kemudahan, keamanan, alam juga baru keindahan. indah. Artinya soal keamanan itu tadi yang berhubungan dengan, kalau saya berpikirnya tusuk sate. Ya. Mungkin soal keamanan itu tuh, Nah. mungkin. Dan jangan Kok mun tusuk sate ongkon lah kerat. Betul, betul. Eropa aja mun nebang timur, Ah. apa Gapura itu kan Ya. itu kan tusuk sate. Hmm. Mipah bede mobil masuk mat. Apa mau tanah aja mat, mau apa namanya? Kalau urukan itu. Urukan. Ya, udah kan. Nyurut mat, ya kening ke toko mat ancur mat. Untung kan bukan rumah toko itu. Iya, ya. Satu Mungkin ya. Yang kedua ada istilah kalau di Madura itu yang namanya cobik ningep, tanah dataran tinggi. Ya khawatir petir mat. Tapi sekarang kan ada ilmu pengetahuan penangkal Ada yang namanya petir. penangkal petir. iya, iya, betul. Jadi yang mistis-mistis itu sudah terjawab secara Nah, iya, karena orang dulu itu bukan hanya Iya. pengetahuan tapi dibungkus dengan mistis sebenarnya. Namanya ada cobik ningep. Makanya tanah cobik ningep itu di Madura rata-rata dijadikan kuburan. Sebetulnya bukan masalah sebetulnya mungkin bukan ke mistis. Ya. Karena Istilahnya saja. Iya, istilah Apa namanya mistis itu? memang ya. Bukan mistis, apa namanya? Bukan apa namanya loh. Kalau kata-katanya itu apa namanya? akhirnya Mitos. ya akhirnya dilarikannya ke situ. Iya. Padahal mungkin ya saat itu ketika ya lagi-lagi membaca bagaimana alam bagaimana alam menunjukkan dirinya gitu, dengan adanya petir apa dan segala macam. Oh, jadi kita kiroma tako Laki-laki. capok pertama lap-lap karena mungkin dekat dengan langit gitu kan. Tapi sebetulnya kan semakin kesini kan teknologi itu kan Nah, berkembang. kalahnya dengan metodologi. Iya, mungkin ya salah satunya yang jadi semua yang yang ternyata dulu itu dianggap tidak baik. Ya saya nggak ngerti soal bagaimana ternyata efeknya itu menurut sepuh-sepuh kita dulu itu seperti apa, itu kan kita belum sempat menggali mungkin. Jadi yang yang saya tahu aja. Termasuk tusuk sate. Saya perlu mempertanyakan yang nggak boleh, kalau dari selain keselamatan ya, kalau dianggap menghambat rezeki apa dan segala macam, apakah iya gitu loh? Apa iya pintunya yang nggak boleh langsung ke jalan, atau jendelanya yang nggak boleh hadap ke jalan itu, atau bahkan ranjangnya nggak boleh lurus dengan jalan itu, atau seperti apa gitu loh? Masa segitunya ya? Iya, ada boleh tanah. Kalau ini belum ke Feng Shui itu lebih detail lagi. Feng Shui itu apa? Feng Shui ilmu Cina. Jadi Ya. mau kalau di Jawa atau di Indonesia kita punya namanya Preng Fu. Dan kalau di mana itu di Cina Feng Shui. Bodoh boleh nama tanah laseng bodoh. Mungkin Tanah laseng. mungkin Wah, itu next menarik. Itu menarik. kesempatan berikutnya mungkin ini. Yang gaib-gaib itu. Feng Shui. Feng Shui. Ahli Feng Shui diundang ke sini. Wah, keren itu. Iya. Jadi kan gini, sudah pasti begini, sudah pasti istilah kalau di kita kan tengka. Tengka itu kan sebetulnya bukan hanya untuk manusia kan, bangunan juga punya tengka Iya, iya. gitu. Ya, Feng Shui juga mungkin mengatur tentang itu, tapi lebih karena mungkin ada bukunya apa dan segala macam.
di sana kan budayanya ditulis, ada apa ditulis, akhirnya bisa tersalurkannya ke generasi selanjutnya itu lebih gampang. Kalau kita kan budayanya pitutur, Ya. karena akhirnya kan apa ya, kadang nggak semuanya tersampaikan ke generasi selanjutnya. Sudah pasti ada maksudnya itu, cuman perlu didalami. Ya. Seperti Nah, itu. ketika orangnya agak-agak mistis, semuanya diarahkan ke mistis. Diarahkan ke mistis. Nah, akhirnya Mau nak ke Roma aja langsung tembus ke dapur, cekena ngelos udah. Itu sebenarnya bukan ngelos. Apa? Kalau ke dapur kan pengen makan terus habis. nggak simpelnya begitu. Mun Roma modern paham olong di dapur. Makanya apa ya? Saya tuh pernah tapi belum terlaksana. Saya berniat untuk membuat sebuah forum yang mengundang ahli Feng Shui, ahli Prembun. Prembun, Nah ini sudah ahlinya ini. dan Yang prepun satu nih. Prembun kan identiknya lebih ke secara di Jawa gitu ya. Yang spesifik Madura. Saya tuh pengen bikin forum itu gitu loh. Sudut pandang Feng Shui seperti apa? Menurut sepuh Madura yang ini seperti apa, lengkap dengan penjelasannya. Ternyata seperti ini, kenapa begini jadinya seperti apa gitu. Kalau ngundang ini ding, ekstrim ini. Ekstrim. Kemarin itu apa? Tanah Lejeng. Tanah Lejeng. Itu yang merusak Tanah Lejeng fikih katanya. Bukan, ini narasinya kacau, ini bukan. Begini. Itu Bukan, ini bahaya nih narasinya. Begini ada nih. rekamannya nggak itu? Ada rekaman. Begini, ini narasinya apa ya? Ini begini loh. Gimana? Tanah Lejeng itu kan dari tertata satu rumah, satu pekarangan yang terdiri dari musola, satu langker, 2 rumah. Rumah itu berjejer. Saudara. Rumah itu diukur dari berapa kakaknya, biasanya dari gentengnya. Ah. Kalau satu genteng seperti ini, berarti itu ada 1 kakak. Kalau 2 tapnya, berarti 2 kakak. Kalau 3, itu berarti 3 kakak. Nggak tahu kamu. Karena memang kalau nggak salah ya, sebetulnya gini, itu atap-atap yang Iya. jejer itu sebetulnya kamar kalau saya lihat, Ya, kamar. bukan rumah. Gitu. Ya. Kamar. Istilahnya kan Kamar. gini, Kayak kos-kosan berarti. sudah anaknya sudah berkeluarga, butuh hunian, bangunlah di situ. Gitu. Ya pasti jadi 1 kakak. Gitu. Nih, kembali lagi nanti biar gak parah ini narasinya ini. Enggak, Di depan- memang bener. Di depan Ujung-ujungnya di depan gitu. rumah ada kandang, di Ah. pinggirnya musola ada Ah. dapur. Ya, terus. Kemarin Mas Pak Ading Oding Siapa? Siapa? apa namanya? Itu. Yang sesepuh itu loh yang Oh, Pak Doing. Pak Doing bicara tentang semuanya ini perlu dilestarikan. Masalahnya, Mbak, Madura sebelum artinya Islamisasi itu masuk, maksudnya nggak seperti sekarang orang sudah berbicara Fathul Qorib, Fathul Mu'in, sudah berbicara Al-Quran terkait hadis, Ya, berterkait dengan harta waris. Saya bilang, Nih. kalau dulu sebelum orang paham itu, waris itu ada di wanita. Madura itu. Siapa yang menempati rumah itu kebanyakan wanita. Makanya orang Madura reng laki nurut reng bini. Ya, ya. Masalahnya sekarang beda. Sekarang setelah Karena orang tahu ada Fathul fikih. Qorib, ada fikih, kemudian ada seorang wanita menempati rumah sepuh, merawat ibunya. Yang mana dulu waris itu siapa yang merawat? Itu yang meneruskan dan milik harta. Dan sekarang beda. Setelah ada fikih, Ada beda fikih, kali kemudian diselain. usahain. Ada orang menempati rumah sepuh, wanita, datanglah pihak lelaki, engkau orang laki, jadi nurut laki nah, ya ritang tanah, selesai, Cekcok baru hilanglah hilanglah, tanian Lajeng lanceng. dibagi karena Makanya salah nggak saya mengatakan bahwa tanian lanceng bukir gara-gara fikih? bukan Itu kan kata salah satunya, Mat. ini lumayan menarik pembicaraannya terkait arsitek. Ternyata kita berbicara arsitek itu tidak lepas dari hal-hal gaib seperti yang disebutkan Mas Abdul. Sehingga kita tetap harus melestarikan hal gaib itu. Enggak lagi. Kalau emang kita punya budget yang bagus,
daripada mendang-mending tadi bangun rumah tingginya 6 meter habis 1,5. 1,5 lebih baik pakai arsitek yang tidak seberapa sebenarnya, ambilkan 10%-nya buat arsitek kemudian dibangun jadi 500 juta itu daripada bangunnya habis 1 M bongkarnya habis setengah M. Enggak. Terima kasih Mas Adeng sudah memfasilitasi kami. Kopi Kelut dari awal memang fasilitasi kami dari tempat maupun segala sesuatunya. Hari ini juga kita berbicara arsitek. Terima kasih ya. Untuk Mas Baim, ada yang mau dibicarakan? Sudah, nanti kita sambung lagi di season yang kedua. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.